Nah, yang terakhir belum berkarir. Wah, pasti ada juga nih ya di sini teman-teman mungkin yang belum ada pengalaman berkarir dan baru mau mulai gitu ya, ada juga ternyata di sini. Oke, kita move ya. Walaupun baru 17 orang dari 23 nggak apa-apa kita move aja. Pertanyaan selanjutnya, ini free text, jadi silakan diketikkan. Berikan maksimal 2 kata, maksimal ya. Berarti nggak boleh 3 kata nih. Maksimal 2 kata yang mewakili perasaan Anda tentang kondisi karir Anda saat ini. Nah, coba silakan. Boleh dipikir-pikir dulu ya. 2 kata, bebas. Mewakili perasaan. Ya, perasaannya teman-teman di sini tentang kondisi karirnya saat ini. Tadi kan ada yang pernah berkarir, ada yang menjalani satu karir untuk waktu yang lama, senang dan bertumbuh, satisfying, happy, wah keren. eh Jalan di tempat, ada juga yang jalan di tempat ya. Oke, yang lain excited dan happy, good, nice nih. Ada lagi, sedang berkembang, nice. Ada lagi, tiring growth. Oke, enjoy, happy, sedang berkembang. Oh, nih, explore terus. Nice, bagus. Ada lagi? Apa yang baru nih? Tidak ada perubahan. Nah, tidak ada perubahan. Coba lagi, kayak ale-ale ya, coba lagi ya. Coba lagi. Ragu-ragu. Oke, ada nih yang ragu-ragu. Nah, teman-teman di Mentimeter ini saya nggak bisa ngelihat ini siapa, jadi feel free aja gitu ya. Tuangkan perasaannya karena di sini nggak bisa kelihatan siapa yang ngisi ini gitu. Saya pun nggak bisa lihat. eh Tidak ada perubahan, bertanya-tanya senang. Pingin resign, oke, pingin resign. Ada juga yang pengen resign nih. 12 dari 23 yang sudah merespon. Masih ada lagi yang lagi ngetik mungkin. So far, hmm, cukup positif ya. Bagus, ada juga yang bilang ya mungkin ini perasaan realnya ya, ngerasa nggak ada perubahan, jalan di tempat gitu ya. Bertanya-tanya, ada juga bertanya-tanya. Torn between, wow, deep banget nih, torn between. Oke, apa lagi yang baru nih? Masih bingung. Oke, ada yang masih bingung juga. Bismillah ya malam ini. Semoga nanti setelah webinar ini jadi nggak bingung lagi. Amin ya. Baru 14 dari 23 ya, baru 14 yang merespon dari 23 yang join di Mentimeter ini. Ada lagi. Sebelum kita coba ungkap nih ya, sebelum masuk materi kita coba apa namanya? Sedikit uncover lah ya tipis-tipis ya tentang teman-teman di sini ya. Kita move kali ya. Oke, kita move nih. Ada lagi yang baru. Hilang arah. Oke, hilang arah. Ya, eh normal. Tenang aja, normal. Saya bisa jalan di tempat. Punya beberapa talenta, pengen cari mana yang dipilih sekarang. Oke, di kolom chat juga ada yang jawab juga nih ya. Punya beberapa talenta, pengen cari mana yang dipilih sekarang. Oke, kita move. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, ini silahkan diketikkan ya, jelaskan definisi pribadi Anda mengenai pertumbuhan karir. Karena malam ini pembahasan kita kan tujuannya adalah career growth, pertumbuhan karir, karir yang bertumbuh. Nah, mungkin kita semua punya persepsi yang beda-beda nih, dan sah-sah aja. Cuma saya pengen tahu ya, dari kacamatanya POV-nya teman-teman sendiri, definisi pertumbuhan karir atau karir yang bertumbuh, apa sih? Gitu ya. Silakan diketikkan di sini atau kalau yang kelewat, dari awal, kalau mau di kolom chat juga nggak apa-apa. Bedanya kalau di Mentimeter saya nggak tahu siapa yang ngetik gitu kan ya. Silahkan, saya tungguin. Lebih baik dari kemarin, salary naik. Good, salary naik. Ya, karir memang ujung-ujungnya kita nyari nafkah lah ya. Nyari nyari pemasukan, nyari cuan, salary naik. Oke. Ada lagi? Karir bertumbuh atau pertumbuhan karir.
Promosi, salary tinggi, good. Penghasilan bertambah di luar gaji. Hmm. Jam kerja dikit tapi income bagus. Nah, ini nih yang diinginkan, diidam-idamkan banyak orang ya. Kerjanya dikit tapi income-nya bagus, ya bagus ya. Semua orang banyak dan bukan berarti nggak mungkin, ini mungkin sekali ya. Tidak hanya income tetapi juga ilmu yang berkembang, karir yang bertumbuh menurut saya adalah semakin dekat dengan main goal atau value-nya kita. Good, POV yang keren nih, makin dekat dengan tujuan utama dan value-nya kita. Selalu berkembang dan upgrade skill, income naik, cuan naik dan skill naik. Nice, nice. Ada lagi, di kolom chat ada, bertambah pendapatan dan posisi naik. Oke. Iya, common-nya begitu ya memang ya, jabatannya naik, salary-nya naik gitu ya, kenyamanannya naik, senang menjalaninya tanpa rasa terpaksa, kesempatan luas dan bisa berprestasi, remunerasi akan otomatis juga berprestasi. Iya, setuju. Ini karir ideal banget nih ya kalau kita bisa punya karir yang di mana kita menjalaninya tanpa rasa terpaksa gitu ya, enteng aja gitu kan. Proses berkembangnya kemampuan, pengalaman, dan peluang kerja yang selaras dengan tujuan hidupku, sehingga aku bisa punya pekerjaan yang lebih bermakna. Oke, keren. Ya, ini juga deep banget, pekerjaan yang bermakna. Itu ada kata kuncinya ya, value. Fleksibel, menghasilkan stabilitas finansial, dan tetap mendukung perananku sebagai ibu. Nice. Nah, ini juga mewakili, saya yakin mewakili, POV banyak wanita karir ya, di sini ya, yang ingin berkarir gitu ya. Oke, kita move. Apa alasan Anda mengikuti webinar ini? Ini udah ada yang jawab ya. Get insight, menambah ilmu, ya. Jadi, mau mendapatkan insight nih ya, masukan-masukan, mau menambah ilmu, lebih memahami diri. Yes, ternyata ya teman-teman ya, memahami diri kita sendiri, internal world-nya kita, dunia internal kita sendiri itu tidak semudah itu ya. Untuk menambah pengetahuan, ingin menemukan my missing puzzle, memahami diri, get insights, menentukan arah. Keren. Boosting mood, get new insight. FOMO, ada yang FOMO. Ya, sah-sah aja. Pengen tahu aja perspektif orang lain dalam forum ini. Nice. Menambah skill biar lebih pede supaya lebih mudah dapat pekerjaan idaman. New insight. Great. Ingin memastikan tujuan karir. Oke. Ya, dan respon saya dari semua, apa yang sudah masuk di sini ya, semoga ya teman-teman, apa yang teman-teman harapkan setelah join webinar ini bisa terwujud gitu ya. Menambah knowledge, insight, memberi value buat diri sendiri, skill up. Yes, thank you. Peningkatan dalam pekerjaan, menghilangkan blind spot. Ya, itu betul tujuan kita malam ini adalah semoga salah satunya ya teman-teman bisa uncover blind spot-nya. Karena kita ibarat kata, apa, mobil ya, mobil. Semakin besar tuh mobil tuh blind spot-nya semakin banyak, gitu ya. Jadi, harus pintar-pintar bisa melihat blind spot, harus, banyak tools-nya. Semakin besar kendaraannya, tools untuk bisa meminimalisir blind spot semakin diperlukan banyak. Sering lihat truk ya, ada yang kaca spionnya sampai 2 ya kan di depan itu, ada yang pasang kamera ya, ada yang pasang kamera tambahan. Kebetulan saya kan, kerja di perusahaan software armada kendaraan gitu ya. Jadi salah satunya jualannya kamera itu. Jadi ada banyak kendaraan-kendaraan itu untuk ngilangin blind spot, menghindari kecelakaan kerja segala macam, itu ada yang sampai satu kendaraan pasang 8 kamera, bayangin ya. Nah, ibarat kata kita juga seperti itu tuh. Perlu sekali kita untuk, apa namanya, meminimalisir atau uncover blind spot-nya kita. Iya, itu tadi, eee, sedikit pemanasan ya teman-teman. Jadi kurang lebih saya tahu nih,
background-nya teman-teman, POV-nya atau kacamatanya teman-teman seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa lanjut, ke materi. Oke, jadi seperti harapannya teman-teman, seperti sesuai dengan judulnya kita juga malam ini adalah find, your missing puzzle for your career growth gitu ya. Jadi tujuannya memang untuk mendapatkan karir yang bertumbuh, eee, dengan cara gimana caranya kita bisa uncover blind spot, gimana cara kita menemukan seolah-olah ada kepingan puzzle yang hilang, gitu ya. Nah, kenapa? Karena saya sering ketemu, orang gitu ya, bahkan saya sendiri pun ya saya akui pernah berada di fase ini, fase di mana tuh kayak, eee, saya tahu nih mau kemana tujuannya, begitu ya. Saya tahu saya ingin apa, goals-nya apa. Somehow mandek, somehow nggak ada progress, somehow stuck gitu ya. Dan yang bikin bingungnya lagi nih, nggak tahu kenapa gitu ya. Nggak tahu di sini teman-teman mungkin pernah mengalami, boleh respon di kolom chat ya, pernah mengalami atau sedang mengalami mungkin, atau kenal seseorang yang mengalami, hal seperti itu boleh ya. Jadi kayak tahu sebenarnya mau mau ngapain, mau apa gitu ya, tujuannya mau ke mana itu tahu kita gitu. Tapi kok nggak ada progres ya. Bahkan banyak dari kita yang ngerasa kayaknya udah ngelakuin A, B, C, D gitu deh, tapi kok kayaknya stuck ya gitu. Dan bingung gitu ya, bingung kayak, "Kenapa ya?" Gitu kan. Nah, itu ya kayak ada ganjelan, kayak ada apa nih yang bikin nggak lengkap nih gitu. Nah, itu alasannya kita malam ini, kenapa sih kita angkat temanya finding sorry, missing puzzle for career growth gitu. Nah, di sini ngomongin tentang finding missing puzzle ya atau mengungkap blind spot, kita akan bahas, kita awali dengan tadi, Johari Window, oke. Saya langsung mengingat ini nih, Johari Window nih, ini kayak, model psikologis gitu ya, ini ditemukan atau dikenalkan oleh Joseph dan Harrington, nama penemunya ya. Itu Joseph Louf sama Harrington Ingham di tahun 55. Jadi makanya Johari gitu, ternyata 2 orang, bukan satu orang gitu ya, Johari Window. Nah, apa sih? Kita coba bahas ya. Jadi di, model Johari Window ini, ibaratnya tuh ya, kita tuh untuk mengetahui diri kita tuh ada 4 area, ada 4 kuadran, ya. Kuadran pertama itu namanya open area, yang kedua sebelah kanannya adalah blind area atau blind spot bisa kita sebut. Kemudian di bawahnya open itu ada hidden, ya. Dan yang terakhir itu paling kanan bawah ada unknown. Maksudnya gimana sih ya, open itu teman-teman kalau dilihat di kiri paling atas ada known to self, ya, yang horizontal, yang vertikal itu ada known to others. Nah, maksudnya gini, kalau yang di open ini, itu artinya area di mana orang tahu diri kita, gitu ya, dan kita juga tahu. Jadi hal-hal yang kita tahu tentang diri kita dan orang lain juga tahu, itu gitu. Nah, makanya disebut open. Sifat kita, karakter kita, dan segala macam, ya, itu orang tahu, kita juga tahu, itu open. Potensi kita dan segala macam, itu open. Ya, contoh apa yang kita reveal misalkan di sosial media kita nih, di LinkedIn misalkan, kualifikasi kita apa sih segala macam. Nah, kita tahu, orang lain juga tahu, itu open, ya. Sekarang kalau yang di bawahnya hidden, itu apa sih? Hidden ini maksudnya yang sengaja kita sembunyikan. Artinya orang nggak tahu, kita tahu nih tapi orang lain nggak tahu, disembunyikan, gitu ya. Jadi kita tahu nih, tapi orang lain nggak tahu. Misalkan kayak kita punya trauma masa lalu gitu kan ya, atau ada sesuatu yang kita anggap, "Ah, kayaknya nggak perlu di-share sama orang deh," gitu ya. Nah, itu hidden area. Terus kita ke blind, sebelah kanannya open. Nah, kalau blind ini kebalikan dari hidden. Justru orang lain yang tahu nih, kita nggak tahu. Atau bahkan yang nggak sadar aja gitu, ya. Itu blind area. Hal-hal yang orang lain tahu, tapi orang nggak bilang ke kita, sehingga kita kita jadi nggak tahu gitu. Ya, itu blind spot. Atau kita bahkan orang lain tahu nih, tapi kita nggak nanya gitu ya. Seringkali kadang-kadang kita kayak gitu, kayak
nggak nanya aja, nggak minta apa ya, review gitu, "Eh, gue gimana sih?" Gitu. Nah itu blind area. Kemudian di kanan bawah paling paling kanan ya unknown ya, unknown itu area di mana, orang nggak tahu, kita juga nggak tahu, gitu. Orang lain nggak tahu nih, kita juga nggak tahu, gitu ya. Beda sama hidden, kalau hidden kita tahu, tapi kita nggak mau orang lain tahu, gitu. Nah, kaitannya apa nih dengan blind spot tadi atau find our missing puzzle gitu kan ya. Nah, di sini di teori Johari window ini kalau kita tarik dia ke kanan ya, kita perluas opennya ya, tarik ke kanan dan ke bawah itu akan mempersempit area blind, mempersempit area hidden ya, dan juga area unknown. Jadi banyak hal yang akhirnya kita tahu gitu. Banyak hal yang akhirnya kita tahu. Semakin luas areanya ya, itu semakin baik. Kenapa? Jadi kita tahu. Karena awareness zaman sekarang itu sangat nggak zaman sekarang doang ya. Zaman sekarang makin penting gitu. Makin penting awareness. Eh, makanya diperlukan di sini kita membuka atau memperluas open areanya. Mungkin ada pertanyaan, tapi kan nggak semua hal bisa saya bilang ke orang lain. Betul, kita spesifikin ya. Kita spesifikin. Maksudnya gimana nih? Supaya banyak hal yang kita aware untuk kebaikan diri kita ya, kita jadi tahu potensi kita apa, lebih lebih aware lagi arahnya kemana, harus diarahkan kemana gitu kan ya. Itu ada hal-hal misalkan dari hidden, hal-hal yang kita sembunyikan, tapi perlu kita konsultasikan ke orang lain. Dan saya setuju, jangan ke semua orang, jangan oversharing. Karena tujuan kita apa? Perbaikan, development, self development gitu ya. Jadi gimana? Ya sampaikannya ke orang yang memang profesional dan memang punya kode etik. Ya itulah makanya kenapa ada, profesi-profesi seperti, psikolog gitu kan ya, dokter, coach gitu kan. Nah, karena memang profesi ini mempunyai kode etik, sehingga apa nih, jadi kita tuh aman kalau kita ingin memperluas open area kita, kita bisa, uncover, kita reveal, kita ungkapkan hidden areanya kita sehingga jadi makin luas gitu ya. Bahkan kita bisa dapat masukan, dapat insight, sehingga blind areanya atau blind spotnya makin kecil. Dan juga bahkan kita bisa ketemu nih sesuatu yang selama ini ternyata saya nggak tahu dan orang nggak tahu. Jadi dengan ngobrol, dengan konsultasi gitu ya, itu jadi kebuka gitu. Nah itu Johari Window kurang lebih seperti itu. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat, boleh silahkan interrupt aja anytime gitu ya. Nah teman-teman, setelah ini kita akan coba sedikit lah ya, kita coba sedikit praktekkan ini. Gimana kita coba membuka open areanya kita, open areanya teman-teman. Kita akan ada beberapa aktivitas sambil saya coba kasih berdasarkan disiplin ilmu yang memang saya kuasai gitu ya. Oke, kita mulai nih. Kita mulai coba mencari missing puzzle-nya teman-teman ya. Dari POV apa sih? Oke, boleh next ya. Nah, yes. Ya, saya akan coba kasih dari POV neuroscience, disiplin ilmu yang memang saya pelajari gitu ya. Apa sih, mungkin mungkin ada yang belum familiar, neuroscience itu jadi ilmu yang mempelajari tentang otak gitu. Tentang otak, saraf otak, fungsinya seperti apa dan bagaimana mempengaruhi psikologisnya kita, mempengaruhi segala hal lah ya. Karena semua kontrol kita kan pusatnya ada di otak gitu ya. Nah, kita akan bahas dari POV neuroscience. Semoga teman-teman akan jadi dapat insight bahwa, oh apa yang terjadi selama ini ternyata scientific ya gitu. Ternyata ilmiah ya, ternyata memang, seperti itu gitu. Ada pertanyaan? Berarti blind spot itu yang orang lain tahu, tapi kita sendiri nggak tahu, begitu Coach? Iya betul, bagaimana orang lain bisa tahu berarti dia itu orang dekat. Ya, jadi gini, bisa jadi orang dekat, bisa jadi orang lain tahu itu artinya gimana, artinya kita contoh, saya ketemu sama seorang coach atau psikolog gitu ya, saya ngobrol. Nah, si psikolog ini atau coach ini karena punya disiplin ilmu ya, punya expertise sendiri, dia tahu tuh, tapi saya nggak tahu gitu. Saya nggak paham tentang psikologis, tapi psikolog saya paham, sehingga dia kasih tahu ke saya yang selama ini saya nggak tahu. Nah, itu bisa juga maksudnya. Blind spot di situ ya. Jadi betul bisa orang dekat atau bisa seorang expert yang memang menguasai bidang tertentu, sehingga bisa ngasih insight nih,
bahwa, "Oh, yang terjadi dengan Anda sebenarnya ini," kita jadi tahu, gitu ya. Kurang lebih begitu ya, Miss Winnie ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita bahas POV dari neuroscience-nya. Apa yang terjadi dengan kita selama ini, mungkin tadi ada yang bilang, "Kok ngerasa mandek ya, kok ngerasa stuck, kok ngerasa jalan di tempat tapi nggak tahu kenapa," gitu ya. Itu kita lihat dari kacamatanya neuroscience, dari otak dan pikiran kita yang kemudian mempengaruhi, gitu ya. Ada apa aja, kita akan bahas dopamin nanti, ya mungkin ini istilah-istilah yang unfamiliar tapi nggak perlu diambil pusing, saya akan coba jelaskan sesimpel mungkin ya, sesederhana mungkin, gitu ya. Dan nanti kita akan interaktif, teman-teman siap-siap. Jadi saran saya boleh, kalau di dekat situ ada alat tulis ya, ada pulpen atau siap-siap di kolom chat juga, gitu ya, silakan. Nanti kita akan coba bereksperience, menemukan pengalaman. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat gitu ya. Kita akan ngebahas tentang dopamin. Kalau dopamin mungkin saya rasa sering didengar, tapi banyak salah persepsi tentang dopamin. Prefrontal cortex, di mana ini adalah ibarat kata CEO-nya otak kita gitu ya, limbic system, fungsi emosional kita, default mode network, ini jaringan yang aktif yang memberikan fungsi ngayal ya, nanti kita bahas. Nah, ini semua, ke-6 hal ini itu ternyata menjadi penyebab tadi, blind spot tadi. Ada serotonin system, basal ganglia, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, siap ya teman-teman, nanti kita akan interaktif juga, jadi boleh nanti di kolom chat atau siapkan alat tulisnya boleh. Kita mulai dari dopamin. Kenapa sih kita bisa merasakan seperti ada yang hilang, ada missing puzzle? Udah banyak ngelakuin hal tapi kok nggak ada progres ya. Boleh next kita bahas dopamin dulu ya. Oke, sebentar. Nah, jadi dopamin itu apa sih? Banyak yang ngira, yang nyebut dopamin itu adalah katanya hormon kesenangan ya. Nah, ini agak sedikit saya luruskan ya. Dopamin itu sebenarnya lebih ke reward system, lebih ke zat yang fungsinya itu untuk ngejar reward. Itu dopamin sebenarnya, gitu. Ada yang namanya reward prediction error. Ini tuh atau kita singkat aja RPE ya. RPE itu kayak harapan kita akan kepuasan yang akan kita dapat setelah kita melakukan sesuatu. Ketika kita mengejar reward ya, dan kita membandingkan dengan hasilnya. Jadi ada perbandingan di RPE ini. Sebelum kita melakukan sesuatu ada harapan, setelah kita melakukan sesuatu itu kita kita bandingkan hasilnya, rewardnya dengan harapan kita tadi. Nah, itulah RPE. Kalau dia plus, itu yang menyebabkan kesenangan. Contoh, apa ya, mengharapkan ada kesenangan, ada pleasure tertentu ketika saya mencoba sesuatu. Contoh deh merokok lah misalkan ya, merokok gitu. Ternyata saya menemukan keasikan di situ, ya. Ketika itu tervalidasi, maka RPE-nya atau reward prediction error-nya itu plus nilainya sehingga saya ingin mencoba lagi. Ya, ini yang kemudian jadi dopamin loop, jadi berulang, pengen lagi karena merasakan ada reward di situ, ada pleasure di situ. Nah, dopamin ini ya itu akan memunculkan reward prediction error, di mana setelah kita melakukan sesuatu itu akan berulang lagi karena memang kita ngerasa worth it nih gitu ya. Ini yang kemudian menghasilkan motivasi. Jadi dopamin itu sebenarnya ya itu memberikan motivasi kepada kita. Nah, tapi goal atau reward yang jauh, samar, nggak jelas, nggak terukur, terlalu besar, itu akan melemahkan dopamin kita. Karena dopamin itu kayak sinyal kayak, wah gue mau itu nih gitu. Ya, gue harus ngedapetin itu nih gitu. Tapi kalau yang pengen kita dapetin itu kayak berasanya terlalu besar, terlalu jauh segala macam, itu dopaminnya lemah gitu. Dan otak kita memilih kenyamanan jangka pendek, teman-teman ya. Makanya di sini banyak banget case tuh kita yang kayak terjebak, istilahnya saya lupa tuh, scrolling gitu tuh. Ya yang orang bilang nih dopamin nih gitu. Ya.
bahkan di atas tempat tidur akhirnya kita buka HP, kita scrolling nggak sadar terus gitu ya. Nah itu dopamine loop ya. Jadi kayak pleasure jangka pendek. Nah itu cenderung tuh brain root. Yes betul brain root. Nah itu tuh ya akhirnya bikin kita memilih itu daripada sesuatu yang kayaknya kalau pengen jadi ini kayaknya kejauhan deh buat saya deh gitu ya. Nah di sini contoh ya, boleh teman-teman kira-kira sedang merasakan ini atau enggak? Contoh, merasakan ketidakpastian kapan goal mendapatkan klien tercapai, gitu. Duh, nggak tahu kapan lagi. Atau teman-teman yang di sini mungkin lagi coba nyari kerja, terus dapat informasi bahwa kerjaan lagi susah nih. Terus udah nyoba berkali-kali apply gitu ya. Nah, akhirnya otaknya menyimpulkan, duh ketidakpastian, goalnya nggak pasti nih, dopaminnya lemah, gitu, gitu ya. Ada di sini yang mungkin merasakan case ini boleh di kolom chat kasih tahu gitu ya. Saya sedang merasakan ini atau sekedar ditulis aja ya ini saya nih gitu di note buat pribadi aja oh ya ini saya nih. Ternyata mungkin goal yang saya pasang atau rewardnya itu terlalu besar, terlalu samar, nggak terukur sehingga dopamin saya lemah. Oke. Sekarang saya mau tanya teman-teman lagi. Kira-kira aja ya. Saya pengen teman-teman kalau yang di sini merasa pernah ada di versi terbaik dirinya, gitu ya, merasa percaya diri saat itu, wise, segala macam lah ya. Posisikan saat ini Anda sedang ada di versi terbaik diri Anda, ya. Kalau agak sulit, coba bayangkan. Saya pengen teman-teman di sini coba ingat-ingat seseorang di dalam hidupnya teman-teman yang teman-teman lihat kayaknya nih orang panutan gue nih gitu. Dia wise lah gitu. Kita pandang ya. Di mata kita tuh image-nya bagus dan kalau misalkan ngobrol sama dia selalu bener nih, selalu masuk nih. Ya, jadi misalkan pilih pilih posisikan diri sebagai versi terbaik dirinya teman-teman atau posisikan diri sebagai orang yang teman-teman pandang yang dipercaya eh, selalu memberikan hal-hal positif untuk teman-teman. Hah? Merespon pertanyaan saya. Pertanyaannya apa? Berdiri Kira-kira nggak? kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya agar dopamin kita Ambil apa eh, tuh? Iya. bagus terus tuh, nggak lemah. Karena di sini kan kalau goalnya terlalu jauh, terlalu besar, terlalu samar, dopaminnya lemah. Nah, kira-kira Lagi. apa yang bisa perlu kita lakukan supaya dopamin kita nggak merasa kejauhan. Dopamin kita kayak ini mah bisa nih gitu. Jadi dopaminnya kuat gitu. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Boleh di kolom chat, silahkan. Atau mau open mic juga boleh. Kira-kira apa yang perlu atau bisa kita lakukan ketika case seperti ini. Coba pakai POV dari versi terbaik teman-teman sendiri atau POV dari orang yang teman-teman pandang, yang percaya, dan kayaknya wise nih orang nih gitu. Ya, saya tunggu nggak apa-apa ya. Silakan. Ada yang mau open mic boleh? Boleh juga. Nanti kita coba bahas satu persatu. Contohnya merasa ketidakpastian kapan dapat kerjaan, kapan dapat klien, dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan di sini? Boleh? Ada yang mau open mic juga boleh. Buat small wins. Mantap. Dari Kak Ria nih. Small wins. Kak Ria juga boleh kalau mau open mic, mau jelaskan apa yang dimaksud small wins, atau kolom chat juga boleh ya. Yang lain masih ditunggu, silakan. Jawab pertanyaan saya dengan POV versi terbaik diri teman-teman atau POV orang yang teman-teman pandang wise, perfect gitu lah ya. Nggak ada yang perfect sih ya, cuman ya teman-teman percaya sama dia. Bisa balikin ke niat alias ikhlas ikhtiar karena effort is a progress. Balikin ke niatan, oh oke, ikhlas ikhtiar. Nice, thank you. Do not underestimate yourself. Ya. Do not underestimate yourself. Positive thinking dan tetap usaha meningkatkan kemampuan. Oke. Ada lagi?
Jadi di sini dopamin kita lemah. Kalau tujuannya kita terlalu jauh, terlalu besar, terlalu samar, nah gimana supaya dopamin ini nggak lemah? Merubah target jangka pendek tidak berandai-andai. Oke, great. Mantap. Nah, luruskan niat, detach result. Do not compare with others. Jangan perbandingin ke orang lain. Oke, nah, dapat insight banyak banget kita nih malam ini ya terkait dopamin. Mulai dari yang kecil konsisten. Yes. Nah, ini teman-teman sendiri yang menjawab ya, insight-nya banyak sekali. Saya termasuk perfeksionis, jadi sering merasa not good enough. Harus mulai dari small steps. Iya, ini keren nih malah justru tahu eh, karena tahu mungkin apa yang perlu diimprove gitu ya. Jadi harus tahu actionnya seperti apa. Oke, kita udah dapat banyak insight ya. Itu tentang dopamin. Focus on myself and be confident. Ya, kita coba move ke yang lain. Ya, tadi itu pertama dopamin, ternyata reward system bisa menyebabkan kita merasa tidak termotivasi karena dopaminnya lemah gitu. Kita next ya. Berikutnya, kalau tadi dopamin, apalagi ya kira-kira yang bisa bikin kita mandek gitu. Yang selama ini mungkin kita nggak tahu kenapa. Nah, di sini stres versus prefrontal cortex. Ah, jadi saya tadi sempat spill sedikit. Jadi intinya gini ya. eh, Prefrontal cortex itu bagian dari otak kita. Itu menjalankan fungsi seperti CEO lah yang saya bilang tadi. Yaitu apa nih? Planning. POAC mungkin pernah dengar ya. Planning. Dia melakukan planning, organizing, actuating gitu ya, controlling gitu. Nah, ini fungsinya si prefrontal atau kita kita singkat PFC. Fungsi bagian otak kita adalah itu, PFC. Ya. Tapi ketika kita stres, apalagi stres kronis ya, itu akan ada zat kimia otak namanya katekolamin itu kumpulan zat otak ya, kayak adrenalin termasuk dopamin segala macam. Itu kalau berlebih, PFC-nya atau CEO-nya ngeheng gitu ya. Tujuan jelas nih, visi misi jelas, tapi kemampuan POAC-nya, planning-nya, rencanain, organizing-nya, mengaturnya, actuating-nya, controlling, mengendalikannya itu kemampuan itu terganggu tuh, ya. Nah, ini bisa bikin ngeblank atau ibaratkan perusahaan, visi misinya udah jelas, tapi CEO-nya itu nggak bisa kerja, misalkan gitu ya. Nah, ini nggak akan jalan. Penyebabnya apa? Stres tadi. Stres kronis, ya. Jadi contoh, sangat tahu nih goal karirnya seperti apa. Saya tahu nih, saya pengen kemana, karir saya mau kemana. Tapi kayak udah overload, burnout gitu dan sebagainya lah ya. Jadi nggak tahu harus ngapain, stres. Oke, penyebabnya apa stres? Jadi yang bikin CEO otaknya kita itu nggak berjalan, ngeblank, ngehang adalah stres. Nah, ada pertanyaan, gimana cara mengatasinya? Saya coba tanya lagi, saya minta teman-teman silakan pakai POV, kacamata versi terbaik teman-teman atau tadi orang lain yang teman-teman anggap terpercaya gitu ya, mumpuni, punya kemampuan, disegani dan kalau ngobrol sama dia tuh kayak yang oh iya bener dia nih selalu dan kita selalu nurut ya. Pilih salah satu POV ya, pakai POV itu jawab pertanyaan Batika nih. Gimana cara mengatasinya? Gimana supaya CEO otaknya kita nggak ngeblank? Boleh silakan di kolom chat. Gimana caranya? Nanti di akhir kita akan summarize. Kalau lagi down, biasanya sharing sih, Yots, dan self-love. Nice, sharing. Sharing adalah mempraktekkan Johari Window tadi. Betul ya? Self-love. Yes, setuju, self-love. Take a break. Istirahat. Amigdalanya on ya, coach, kalau lagi stres. Ya, bisa jadi. Mediasi. Nice. Meditasi, sorry. Tanya nggak kebaca. Meditasi. Ada lagi? Grounding. Nice. Oke, ada lagi mungkin apa yang perlu dilakukan? Kalau dari yang sudah masuk di sini artinya adalah mengatasi stresnya ya, kayak down gitu ya, konsultasi, ya mempraktikkan Johari Window tadi. Oke, ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah, ini teman-teman juga sudah
di kolom chat sudah banyak ya. Kalau punya insight lagi silakan ya, taruh di kolom chat. Jadi intinya adalah yang perlu kita atasi stresnya supaya CEO-nya otak kita bisa kerja, bisa planning, bisa merencanakan harus ngapain gitu ya. Bisa organizing, bisa mengatur ya, executing, bisa menjalankan, bisa controlling, bisa mengkontrol, mengendalikan. Melakukan hal-hal menyenangkan diri tapi ada batasan waktu untuk akan kembali ke lakukan kegiatan. Yes, betul. Jadi lebih ke stresnya. Nah, memang banyak juga nih yang kita paham ya, stres itu harus di-manage. Tapi seringkali juga ngeblank juga gitu ya. Ngapain ya untuk ngatasin stres gitu. Nah, jawabannya ada di yang berikut-berikutnya. Kita tahu bahwa salah satu yang penting untuk menghilangkan stres adalah olahraga misalkan. Punya habit positif. Tapi tetap aja saya kok nggak bisa mulai ya gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Boleh next kita bahas. Jadi setuju tadi stresnya ya, diatasi stresnya. Limbic system. Tadi siapa tuh yang ngomongin amigdala, Kak Lulu ya. Nah, limbic system itu gini, fungsi di otak kita berperan lebih ke emosional gitu ya, ke emosi, fungsi emosinya. Betul ada beberapa fungsi, salah satunya amigdala. Amigdala ini kayak alarm bahaya gitu ya. Nah, jadi limbic system lebih besar dari PFC. Maksudnya apa nih ya? Bisa kita bilang PFC prefrontal yang tadi barusan itu adalah CEO atau menjalankan fungsi logik, logika, rasional gitu ya. Sedangkan limbic system ini lebih ke emosional gitu. Nah, ketika kita merasakan ancaman, ketakutan, kekhawatiran, bahkan kekhawatiran yang belum tentu terjadi ya, itu limbic sistemnya kan akan lebih besar. Semakin besar emosionalnya, amigdalanya tadi disebutkan segala macam, dan lebih besar dari prefrontal tadi ya, logiknya ya, itu akhirnya otak kita akan memilih comfort zone karena khawatir. Ya. Nah, otak itu punya alarm bahaya. Tadi amigdala dan insting, ada yang salah nih gitu. Nah, itu semua ada di limbic system. Jadi kalau limbic systemnya kita aktif, pas CEO otak kita tadi ya lagi lemah gitu, itu akan mengaktifkan mode menghindar atau kita akan mempertahankan comfort zone ya. Comfort zone jadi kayak nggak, ya udah gini aja deh gitu. Bahkan kayak penting buat kita untuk melakukan, apa namanya ya, personal branding atau, optimalkan sosial media segala macam, tapi kayak, "Ah, gua mah gaptek udahlah nggak usah lah ya, udah gini aja lah ya," gitu. Ya, itu kurang lebih kayak gitu ya. Takut akan resiko, ini contohnya, takut akan resiko sehingga menghindari tindakan yang secara rasional memang perlu dilakukan. Secara rasional, secara logika perlu dilakukan. Tapi karena tadi ya limbik sistemnya lebih kuat, emosional lebih kuat, kekhawatirannya lebih kuat, ya, sehingga udah nggak bergerak. Gitu. Ada pertanyaan, Coach ada nggak sih stres yang kita sendiri nggak sadar, nggak tahu stres tentang apa? Ada. Kita stres tapi nggak tahu apa ya. Sebenarnya bukan nggak tahu karena mungkin saking numpuk, jelimet, jadi kayak mengurainya aja udah bingung gitu ya. Hmm. Nah itu, stres yang sudah berlarut-larut tidak di-manage gitu ya. Jadi kayak ditanya, "Nggak tahu stres kenapa?" Gitu, ada juga yang kayak gitu. Gitu ya Miss Vini ya. Nah, ini di limbic system ini takut akan resiko, jadi nggak berani action. Ada yang pernah merasakan ini atau sedang merasakan ini, boleh ya di kolom chat ya. Oke, jadi ini penyebabnya karena kekhawatiran berlebih dan CEO-nya tadi lagi lemah. Tadi ingat ya, CEO lemah itu karena stres ya. Saya banget itu coach, ada, ya ternyata ada ya. Oke, ya jadi yang menang adalah ketakutannya kita, khawatirannya kita. Jadi nggak bisa melihat secara logika bahwa, "Oh, saya harus ambil tindakan ini nih. Oh, saya harus ambil karena saya pengen menuju ke sana, saya pengen berkarir ini, tapi saya nggak punya skill ini. Oh, saya harus belajar nih," gitu ya. Kayak gitu. Sampai stres sendiri, kata Miss Winnie. Nah, ini perlu mempraktikkan Johari Window biar bisa terurai gitu ya.
Karena kan nggak tahu tuh tadi ya, eee, blind spot jadinya. Kita nggak tahu, kita nggak sadar, tapi ketika kita ngobrol sama orang, ketika ngobrol sama expertnya kita jadi tahu, gitu. Ini limbic system, gitu ya. Oke kita next dulu. Jadi yang ketiga tadi, emosi kita lebih menang, khawatir kita menang karena CEO kita, fungsi logik kita tadi lagi lemah. Nah, yang berikutnya ada DMN, Default Mode Network. Ini maksudnya apa nih? Gitu. Maksudnya adalah ini di otak itu ada jaringan yang menjalankan fungsi eh, ketika kita tidak melakukan aktivitas yang perlu fokus eksternal. Simpelnya adalah kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita akan cenderung menghayal, gitu ya. Fokusnya pada internal diri kita. Nah, itu DMN ini yang menjalankan fungsi itu, gitu. Ya, jadi ini aktif kalau kita melakukan aktivitas yang nggak perlu fokus eksternal. Aktivitas yang nggak perlu yang memerlukan fokus eksternal apa sih? Kayak nyetir. Nggak bisa tuh kita bengong tuh nyetir tuh, nabrak tahu-tahu gitu kan. Ya. Tapi makanya kalau kita nggak ngapa-ngapain, nah DMN-nya ini aktif. Oke, bahayanya kalau DMN overaktif, ya terlalu banyak analisa, mikir segala macam, itu akan ada pikiran negatif berulang namanya ruminasi. Ya, kalau sudah begitu ruminasi ini bisa menyebabkan apa? Indecision and paralysis by analysis maksudnya apa? Kita kebanyakan analisa, akhirnya nggak ada keputusan dan paralyzed. Paralyzed itu ya udah kayak orang lumpuh ya, gitu. Udah nggak kemana-mana situ aja. Nah, ada pertanyaan, ketakutan itu sama nggak Coach seperti overthinking akhirnya membuat kita stres? Yes, overthinking itu iya. Overthinking itu kan memang karena kekhawatiran, ketakutan, bahkan seringkali takut akan sesuatu yang memang belum tentu terjadi, gitu ya. Eee, atau bahkan yang karena trauma masa lalu, dulu nih, akhirnya takut berulang lagi. Ya ini dari pikiran bawah sadar kita, kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita itu memang fungsinya melindungi diri kita ya, tapi dia polos gitu, kayak anak kecil gitu kan ya. Jadi, ya kadang di luar logika kita gitu. Kalau kita pikir-pikir, "Ih ngapain overthinking ya? Padahal kan belum tentu kejadian." Nah, tapi itulah otak kita gitu ya. Akhirnya membuat kita stres. Iya, betul. Nah, ini salah satunya ya, aktivitas berlebihan di DMN berpengaruh pada kesehatan mental, bisa depresi, anxiety, OCD. Ya, jadi terlalu banyak evaluasi internal, nggak pakai batasan, batasan untuk action. Ya, jadi stuck, nggak ada progress, gitu. Makanya perlu ada porsinya semuanya. Kayak kita fokus pada internal kita, gitu ya, kayak meditasi, terus mindfulness, itu ada porsinya, gitu. Kalau kepala berisik, Coach, kayak nggak bisa diem jadi exhaust, cara biar tenang ambil alihnya gimana, Coach? Ya. Nah, kepala berisik itu salah satunya termasuk karena default mode network-nya ini, DMN-nya ini memang overaktif. Ya, jadi kayak kerja aja gitu terus ya. Kayak mau tidur aja tuh kayak kayak kerja aja gitu terus. Bahkan ada yang ini nih, yang kalau lu bilang berisik gitu. Random, bahkan random gitu ya. Random kayak kita bisa ngedenger di kepala kita kata-kata atau kalimat-kalimat tapi random, bahkan bisa sampai ke level itu. Coach, betulkah kenapa suka blank ketika kita stres, depresi karena otak seperti tertekan? Ya, itu tadi karena kalau stresnya kronis ya, tadi tuh eh tertekan itu maksudnya si CEO otaknya kita itu, prefrontal cortex-nya itu memang lemah gitu. Memang lemah. Makanya jadi otak kayak tertekan gitu ya. Apakah ada sisi mindfulness yang merugikan? Nah, mindfulness ada porsinya. Berlebihan karena mindfulness ini juga kan internal ya, kita bisa bilang DMN juga gitu. Eee, jadi kalau contoh gini deh, meditasi terus gitu ya, tapi nggak ada action gitu, nggak ngapa-ngapain. Ya pasti pasti ini juga kan, nggak bagus juga ya. Jadi kalau pas mau ada event atau ada masalah jadi nggak bisa tidur, bisa kena ini Coach, ya bisa jadi kepikiran ya.
kekhawatiran. Ya orang perfeksionis biasanya gitu, ya. Nah, kita balik ke DMN ya, teman-teman. Terlalu banyak evaluasi internal. Penyebabnya adalah itu, terlalu banyak kayak mikir, ini gimana ya, besok gimana ya, kalau kayak gini gimana ya, ini gimana, itu gimana. Nah, itu bisa mengundang pikiran negatif berulang-ulang sampai akhirnya kita nggak action. Kita nggak ada action, paralyzed gitu, nggak kemana-mana. Ya, kira-kira coba pakai lagi kacamata POV, diri terbaiknya teman-teman, dari teman-teman versi wise, mindful gitu ya. Apa yang perlu dilakukan untuk nge-break ini nih, memutuskan ini gitu ya, supaya kita nggak terjebak di default mode network gitu. Supaya nggak terjebak di evaluasi internal terus-menerus, nggak dibatasin. Saya lagi ini coach, ya Miss Winnie. Oke, boleh ya di kolom chat boleh atau mau open mic juga boleh. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan nih supaya kita nggak terjebak di default mode network. Pernah nggak sih teman-teman ketemu orang atau kenal ya atau keluarga sendiri mungkin ngobrol nih ya ngobrol, oh idenya banyak sekali gitu, idenya banyak sekali, tapi nggak action. Pernah nggak? Nah itu kemungkinan besar dia mengalami DMN. Kenapa? Dia banyak menganalisa, berpikir ini itu, jadinya kemudian masuk ke indecision and paralysis by analysis gitu. Ada? Sudah ada yang nemu maksudnya kayak bisa ngasih insight? Saya coach itu, oke. Ya bismillah ya, setelah malam ini semoga bisa jadi lebih tahu ya. Saya saya. Oh banyak juga, baik. Oke, saya juga. Ya, dan ini normal ya teman-teman karena memang kita diciptakan dengan salah satu fungsi otak kita yaitu DMN ini ya, default mode network. Oke, kita next dulu, nanti di akhir kita akan bahas nih, kita akan summarize. Dicatat semua analisa yang kepikir di otak. Nah, ini Miss Winnie ngasih satu insight ya. Dicatat semua analisa yang kepikir di otak. Iya, bisa. Oke. Kalau yang lain juga ada masukan juga silakan ya. Nanti kita akan bahas di akhir. Kita lanjut ke serotonin system. Jadi serotonin itu dia kayak zat ya yang bikin tenang, sabar, bikin mood stabil. Itu perasaan puas gitu ya, perasaan puas bahwa oh ya nih cukup nih segini puas gitu. Tanpa serotonin, dopamin dopamin tanpa serotonin itu bisa menyebabkan kita nggak pernah puas dan bisa menyebabkan kita menghalalkan segala cara tuh. Karena dopamin tadi kan itu memotivasi ya, tapi nggak diimbangi dengan serotonin yang bikin kita ngerasa puas gitu. Oke cukup di sini gitu. Nah itu kita bisa sampai ke level menghalalkan segala cara gitu ya. Itu fungsi serotonin. Nah, uncontrolled stress, trauma masa lalu, itu bisa bikin serotoninnya rendah. Kalau serotonin rendah gimana? Gampang putus asa, teman-teman. Karena serotonin itu bikin serotonin. Oh iya, salah. Typo, sorry. Eh ya, typo ya. Jadi karena serotonin ini kan bikin mood kita stabil, tenang. Tapi kalau misalkan serotoninnya rendah itu putus asa. Gara-gara apa? Stresnya nggak dikontrol, tidak di-manage gitu ya. Dan pikiran bawah sadar kita itu eh sebentar, bentar. Oke, bentar ya. Ya. Nah, jadi pikiran bawah sadar itu menyimpulkan bahwa nggak usah usaha ini percuma lah gitu. Usaha tuh percuma lah gitu. Nah, ini udah sampai ke level terendahnya kayak gitu, teman-teman. Jadi serotonin rendah dampaknya ke PFC, prefrontal, CEO tadi ya gampang ya. Fungsi logik jadi lemah ya dan limbik sistem kita jadi lebih dominan, akhirnya putus asa. Emosinya lebih dominan daripada logiknya kita. Nah, itu dampak dari serotoninnya rendah. Jadinya apa? Gampang putus asa. Contoh, kegagalan berulang-ulang, trauma pola asuh. Wah, maksudnya apa nih? Misalkan kita yang mungkin mendapatkan pola asuh parenting yang
Iya, contohnya ya, kita mau membuktikan sesuatu tapi nggak dianggap misalkan, gitu ya, ke orang tua kita. Pengen mendapat validasi tapi tidak dapat, misalkan gitu. Jadi kayak ngerasa dari kecil tuh, "Oh gue gagal terus ya," gitu, "nggak berhasil terus ya," kayak gitu. Nah itu, bisa menyebabkan serotonin kita rendah, gitu ya. Jadi pikiran bawah sadarnya kayak langsung menyimpulkan nih, "Ah percuma lah, nggak usah lah," gitu, ya. Lingkungan tidak mendukung juga bisa menyebabkan mudah putus asa. Nah ini dari serotoninnya nih, ternyata hal-hal itu bisa menyebabkan serotoninnya kita tuh rendah, gitu. Serotonin kita stabil, ke-trigger sama orang yang serotoninnya rendah itu gimana Coach biar nggak ketular? Iya, itu dia makanya kenapa kita perlu, pilih circle ya. Tuh, Miss Winnie bilang, "Ditinggal lingkungannya Kak, toksik itu." Ya, itulah pentingnya circle, itulah pentingnya kita cari komunitas-komunitas yang memang positif, bisa menularkan. Growth Loop salah satunya nih saya lihat positif sekali gitu ya, kemarin baru ada pertemuan kalau nggak salah kan ya. Nah, itulah fungsinya. Karena bisa menular serotonin itu, gitu ya. Kalau orang yang temperamen dikit-dikit emosi hanya karena hal kecil, apakah itu termasuk serotonin rendah, Coach? Mmm, Temperamen, dikit-dikit emosi. Oke, ini sebenarnya banyak faktor sih ya, dan perlu digali. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan 100% karena serotoninnya rendah, ya. Mungkin bisa jadi salah satu aja, karena serotonin ini kan untuk menjalankan fungsi sabar tadi kan. Sabar sabar juga di serotonin juga, gitu. Tapi mungkin ada hal lain juga. Jadi jawabannya bisa jadi. Bagaimana cara atasi trauma pola asuh dan lingkungan yang tidak mendukung? Mengatasi trauma, ya salah satunya adalah, eee, ini perlu bantuan kalau trauma, gitu ya. Perlu digali, kalau saya memang, keilmuan saya di hipnoterapi ya, itu di hipnoterapi itu biasanya kita coba melakukan teknik di mana mengubah sudut pandang tentang kejadian di masa lalu, gitu. Tapi dengan hipnoterapi, karena apa, karena, di level bawah sadar, gitu ya. Dan banyak tekniknya sebenarnya, tapi intinya adalah kita mengubah, eee, cara kita melihat, pengalaman yang men-trigger trauma tersebut, gitu. Kayak misalkan karena bertahun-tahun gitu ya, menerima pola asuh yang, kurang pas gitu kan ya, sehingga sudah ada kesimpulan di pikiran bawah sadarnya bahwa, ya ini tadi contohnya misalkan, "Ah nggak perlu dikejar lah, ah udahlah gampang pasrah," gitulah ya. Nah, ini perlu diubah sudut pandangnya, melihat kejadian-kejadian selama pola asuh tersebut. Hipnoterapi bisa mereprogram itu, ya betul, bisa, kayak gitu ya. Eee, dan hipnoterapi nggak selalu harus dalam kondisi tidur ya teman-teman ya, kayak ngobrol biasa pun itu kita ada yang namanya, apa namanya, waken hypnosis gitu ya. Jadi hipnotis dalam kondisi, ya udah ngobrol aja dalam kondisi sadar gitu. Kegagalan berulang-ulang nih ya, jadi perlu teman-teman di sini kita coba lagi ya, pasang kacamatanya ya, POV versi terbaiknya teman-teman, versi wise-nya teman-teman di sini, atau POV orang yang teman-teman percaya, teman-teman pandang bahwa dia, bisa mengatasi masalah ini. Kira-kira apa yang perlu dilakukan ya untuk mengatasi serotonin yang rendah ini, gitu. Kira-kira apa nih? Boleh di kolom chat silakan, mau open mic juga boleh ya. Kira-kira apa? Kalau teman-teman memosisikan diri sebagai versi terbaik dirinya teman-teman, terus ada temennya datang, terus bilang bahwa, "Aduh, kok gua gampang nyerah ya, karena stres," misalkan gitu, atau trauma masa lalu misalkan kayak gitu. Nah, apa yang bisa disarankan oleh teman-teman ke dia, gitu ya. Bicara dengan inner child kita. Nah, itu dia, sadari dan ambil kendali. Nice. Nah, bicara dengan inner child salah satu teknik di hipnoterapi. Jadi ngobrol sama inner child-nya. Memvalidasi perasaannya dulu. Yes.
Olahraga, nice. Olahraga, betul, karena salah satu penyebab serotonin rendah karena stresnya nggak terkontrol, olahraga itu memang, bagus juga ya, untuk manage stres ya. Oke, kita next dulu ya, yang lain kalau masih ketik boleh. Journaling, menumpahkan perasaan dan be grateful. Yap, oke, sekarang kita next dulu, selain serotonin system ada apa lagi di otak kita yang bisa bikin kita stuck, ngerasa hilang arah, ngerasa ada yang nggak lengkap puzzle-nya, ada basal ganglia. Nah, mungkin nggak familiar ya, simpelnya gini, basal ganglia ini adalah, fungsi di otak kita, itu merekam kejadian berulang-ulang sehingga jadi kebiasaan, jadi autopilot. Contoh simpelnya, kita dari kecil tuh contoh kan kita belajar jalan dulu ya, itu nggak langsung lancar gitu ya, jatuh-jatuh dulu. Lama-lama nggak perlu mikir kan, kita mau kanan dulu atau kiri dulu misalkan gitu, ya itu nggak perlu mikir tuh. Nah itu perannya dari basal ganglia. Karena udah berkali-kali kemudian dia merekam, jadi menjalankan fungsi autopilot, otomatis aja gitu. Eee, Contoh lainnya lagi, dulu kita kalau belum tahu misalkan perkalian, kita kayak masih mikir dulu gitu. Tapi karena sudah berulang-ulang, basal ganglianya udah merekam, nah jadi otomatis. Termasuk belajar bahasa ya, bahasa Inggris misalkan, awal-awal mungkin kita nggak tahu nih ngomong apa nih gitu ya. Tapi karena kita sudah praktek berulang-ulang akhirnya jadi otomatis aja keluar. Nah itu basal ganglia. Oke kaitannya dengan, apa namanya, penghambat karir growth kita apa nih gitu. Ini awalnya dari dopamin tadi kan cari pleasure ya, nyari kesenangan kan dopamin itu kan memburu reward dia, memburu pleasure gitu ya. Eee, tapi kalau RPE-nya lebih, RPE lebih itu maksudnya apa sih? RPE lebih itu yang tadi ya, harapan kita dibandingkan dengan hasilnya gitu. Ternyata plus nih, kita akhirnya jadi apa, jadi, "Oh mau lagi," itu namanya dopamin lu. Nah, ketika kita ulangi terus, itu akan jadi autopilot. Bangsal ganglia akan ngerekam jadi autopilot begitu lagi. Nah, celakanya lagu Sheila on 7 nih. Celakanya ini bisa dopamin loop ini bisa yang positif, bisa yang negatif. Kalau yang negatif, yang masuk dan berulang jadi habit dan autopilot di basal ganglia ini akan sulit buat kita untuk merubahnya dan seringkali ada keadaan di mana kita harus ngambil keputusan. Tapi keputusannya ini dihadapkan sama kebiasaan tadi, kebiasaan yang udah lama. Sayangnya kebiasaan yang udah lama ini ternyata negatif misalkan, udah terlanjur kebentuk di basal ganglianya kita. Nah itu dia akan lebih punya keunggulan untuk menang tuh. Contoh aja di sini nih, saya ingin sekali nih membiasakan lari pagi di weekend gitu, tapi selalu kalah ya sama keinginan rebahan, jadinya rebahan lagi gitu, ya. Contohnya gitu. Kenapa? Karena saya kayak sudah, terbiasa ya. Dopaminnya menemukan, "Wah enak nih, enak nih lagi ah." Kayak rebahan di weekend pagi-pagi enak, lagi ah, besok lagi. Nah, basal ganglianya merekam jadinya autopilot, gitu. Jadi kalau pengen ngerubah gimana? Kalau pengen ngerubah, ya, harus bikin kebiasaan baru lagi, gitu. Harus bikin kebiasaan, harus, apa namanya, override, gitu. Ditiban nih yang lama, dihilangin nggak bisa, biasanya ditiban, gitu. Tuh kan saya lagi. Ya, Miss Winnie ya. Oke, itu basal ganglia. Nanti tipsnya ada, kita next dulu. Ini terakhir kayaknya. Nah, ini dia next-nya. Tadi teman-teman juga sudah baca Atomic Habits ya, Coach. Nah, betul. Baca ya. Itulah kenapa kita disarankan baca ya, teman-teman. Banyak referensi di otak kita juga akhirnya. Hacksnya gimana nih? Tadi sebagian besar sudah disebutkan sama teman-teman di kolom chat. Hacksnya gimana, caranya gimana gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu untuk summarize lah ya. Pertama, kita sebutnya micro goals, tadi disebutin juga sama siapa tadi yang bilang, small wins. Jadi goals-nya itu di-breakdown, karena kalau breakdown-nya, goals-nya terlalu besar, terlalu jauh, terlalu bias, itu kan dopamin kita lemah kan, jadi nggak ada motivasi. Jadi di-breakdown jadi kecil-kecil, ya. Jadi kecil-kecil dan setiap kita berhasil satu goals yang kecil itu, kita akan merasakan kemenangan. Ketika merasa kemenangan,
dopaminnya akan merasa, kepuasan gitu ya, tadi RPE-nya plus gitu, "Oh iya nih worth it nih," ngulang lagi ah gitu, lagi ah gitu ya, lagi ah gitu. Nah ini akhirnya memperkuat dopamin. Contoh apa, misalkan goalnya nulis satu buku, nah itu kalau misalkan kayak dopaminnya ngerasa, "Waduh kayaknya berat banget ya," gitu. Nah ganti, nulis satu bab gitu, kayak gitu ya. Itu micro goals. Jadi supaya dopamin kita kuat. Ada juga if then plans. Nah, ini untuk mengurangi beban PFC, prefrontal cortex atau CEO otaknya kita. Dan juga untuk ubah kebiasaan lama tadi yang basal ganglia tadi itu ya, ya. Karena apa, kalau misalkan stres tadi kan CEO kita stres, ya dampaknya kan ke mana-mana ya. Terus kalau basal gangsianya udah terlanjur ngerekam kebiasaan lama kayak rebahan tadi, nah itu juga kan pengaruh. Bisa dengan cara if then plans. If then plans itu apa? Misal nih contoh ya, jika jam 9 maka hunting lead di LinkedIn 60 menit gitu misalkan. Nah ini kita, sebut sebagai if then plans, kita bikin gitu. Atau kalau di hipnotis itu namanya anchoring, dibikin anchor. Jika A maka B. Kalau teman-teman pernah ngelihat pertunjukan hipnotis itu suka kayak gini misalkan, ketika saya bangunkan, kapanpun Anda mendengar tepuk tangan maka Anda merasa menjadi idola Anda. Gitu ya, terus pas bangun tepuk tangan, dia nyanyi seolah di atas panggung gitu, pernah ngeliat kayak gitu? Nah itu anchoring atau if then. Kalau ini maka begini, kalau ini maka begini gitu ya. Nah, jika bangun tidur buka sosmed, maka matikan HP dan mandi. Nah, ini if then plans juga. Jadi bisa, sebagai trik ya, atau teknik untuk kita bisa mengurangi stres di prefrontal cortex atau CEO tadi dan juga ubah kebiasaan lama di, basal gangsia tadi, gitu. Misalkan kebiasaan lamanya dopaminnya udah terlanjur ketagihan sama, bangun tidur buka sosmed, scroll, atau tiba-tiba waktu udah jalan aja gitu, ya. Nah, ini bikin if then plans untuk nge-break gitu ya, ngerem gitu. Berikutnya eliminate friction. Jadi friction tuh kayak gangguan-gangguan coba kita singkirkan. Ubah lingkungan supaya mempermudah action. Kalau misalkan teman-teman di sini yang ada yang remote workers, kerjanya remote gitu ya, perhatiin lingkungan kerjanya, working space-nya. Jauhi dari hal-hal yang bisa jadi mengganggu kita, menghambat produktivitas gitu ya. Itu eliminate friction-nya. Nah, ini juga ngebantu basal ganglia tadi nih untuk belajar atau punya habit yang baru, yang positif gitu. Kalau misalkan kita tahu bahwa, wah suka banget main game nih gitu, game ini ternyata menjadi friction-nya kita nih, menghambat produktivitas nih. Nah, coba di lingkungan kerjanya coba dijauhkan dari hal-hal yang game gitulah ya, misalkan kayak gitu. Oke, next kita lihat apa lagi ya, manage stress, ini pastinya tadi juga teman-teman udah jawab ya. Untuk pulihkan atau sehatkan prefrontal cortex CEO tadi itu ya, jangan lupa tidur cukup, teman-teman, olahraga ya, mindfulness singkat, aktivitas spiritual. Jadi stres jangan sepelekan gitu ya, di-manage stresnya. Exposure practice. Nah, ini tuh untuk menurunkan reaktivitas alarm rasa takut tadi kan ada ya, ketika rasa takut kita terlalu aktif gitu ya, kita jadi nggak mau keluar dari, comfort zone. Ini yang bikin kita mandek. Nah, ada namanya exposure practice. Kita praktek untuk berada di satu exposure terpapar dari sesuatu yang bikin kita takut. Ini kayak terapi trauma, misalkan trauma ketinggian, terapinya justru dibawa ke tempat tinggi gitu, pelan-pelan ya. Nah, ini bertahap. Contohnya, coba teman-teman ada sesuatu yang bikin cemas, ya merasa cemas akan sesuatu gitu. Nah, coba lakukan satu hal kecil yang justru bisa men-trigger kecemasannya. Contoh, presentasi, ngomong depan umum, aduh ini bikin panic attack misalkan gitu ya, bikin cemas sekali nih gitu. Nah, justru dilawan ya pelan-pelan tapi ya, gitu. Pelan-pelan kita praktek gitu ya, untuk berada di situasi yang bikin kita cemas. Nah, ini bisa melatih alarm rasa takut kita, gitu ya.
Ada juga Pomodoro, bukan Podomoro ya, Pomodoro timer gitu. Ini diambil dari Pomodoro itu kalau nggak salah orang Meksiko deh. Jadi dia pakai timer, ya ini untuk menghindari overthinking, mengurangi prokrastinasi, penundaan, tujuannya untuk ngakalin dopamin, jadi untuk ngasih binary rewards gitu ya. Nah otomatis kalau dopaminnya kita, apa namanya, ketagihan gitu ya, itu habit yang kecil-kecil jadi terbiasa. Jadi basal ganglianya juga merekam hal yang positif. Ini contoh misalkan kita bikin timer 25 menit setiap 25 menit kerja, 5 menit break gitu, misalkan kayak gitu, ya. Udah kerjain itu 20 menit kerja pakai timer, oh udah 20 menit, oke break 5 menit sebagai mini reward-nya gitu. Ya, sebagai mini reward-nya, atau apapun. Ya, jadi, setelah kerja berapa lama, 5 menit, atau misalkan 30 menit, 10 menit, atau 50 menit, 10 menit, gitu ya. Bisa seperti itu. Dikasih mini reward di situ, itu namanya Pomodoro timer, ya. Terus micro goals plus track progress. Nah, kalau kita sudah breakdown goals-nya jadi kecil-kecil, ya, Eee, tambahin juga track progress secara bisa kita lihat visual, ya, bahwa kayak, "Wah, udah berhasil ini nih." Nah, apapun itu yang ditempel misalkan di kamar kita atau di depan meja kerja, "Oh, ini sudah berhasil, ini sudah berhasil." Nah, gitu ya. Supaya kelihatan bahwa pencapaian kita sudah sampai mana, fungsinya apa sih? Itu ngasih sinyal reward, ya, dan RPE tadi yang kita membandingkan harapan kita sama hasil gitu ya, si dopamin tadi, eee, ngasih sinyal reward. Ya, jadi supaya naik tiap kali sehingga menjaga dopamin. Dopaminnya jadi terjaga terus nih, jadi semangat terus gitu karena, "Oh ya udah berhasil nih, oh udah berhasil nih gitu ya." Kayak gitu. Eee, Breakdown goals-nya kecil-kecil terus bikin track progress-nya, sudah berhasil sampai mana gitu ya. Ini akan membantu banget nih untuk menjaga dopamin kita. Oke, next kayaknya kita akan ke reflection teman-teman. Coba teman-teman di sini semua renungkan dan jawab pertanyaan saya berikut ini. Bisa di kolom chat satu-satu ya, kita jawab satu-satu ya. Bisa di kolom chat atau kalau mau jawab di pikiran bawah sadarnya sendiri boleh juga. Teman-teman, apakah menurut Anda pertumbuhan karir Anda akan membawa kebaikan untuk diri Anda dan orang-orang yang Anda sayangi? Nah, iya atau tidak? Jadi coba dipikirin dulu pertumbuhan karir seperti apa yang teman-teman mau gitu ya. Dan kira-kira apakah pertumbuhan karir tersebut akan membawa kebaikan untuk diri sendiri dan orang sekitar? Iya dong. Iya. Ada lagi? Yes, tentu. Oke. Karena seringkali kita harus memvalidasi. Iya banget. Yes. Bismillah. Iya. Iya. Yakin ya? Sudah yakin ya? Jadi apa yang dimaksud dengan pertumbuhan growth untuk diri sendirinya apa dan itu akan membawa kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Yakin, Coach. Oke. Next pertanyaan kedua jawab lagi, apakah teman-teman merasa tujuan karirnya teman-teman sangat pantas diperjuangkan? Coba pikir-pikir lagi. Pantas nggak diperjuangkan? Sangat pantas banget. Iya semua coach. Oke. Iya pasti. Iya. Ya, saya pengen teman-teman di sini semua secara sadar bilang bahwa iya tujuan karir saya maaf, tujuan karir saya memang pantas diperjuangkan. Ya, katakan dengan sadar bahwa memang pantas diperjuangkan jika iya. Ini jawabannya iya. Terakhir, apakah Anda merasa perlu melakukan tindakan untuk memperjuangkan pertumbuhan karir Anda? Perlu ambil action nggak kira-kira? Pasti perlu banget. Apakah ada action yang perlu diambil dari titik saat ini? Perlu action dong, oke. Perlu tentu. Ya, kalau jawabannya perlu semuanya, sekarang coba tulis tindakan yang perlu Anda mulai lakukan. Tadi kita udah ngomongin banyak ya tentang apa namanya kinerja otak kita yang akhirnya menyebabkan kita stuck segala macam.
gitu ya. Tadi juga banyak dapat insight dari teman-teman semua. Sekarang coba tulisin deh. Tindakan apa sih yang perlu teman-teman lakukan? Perlu teman-teman mulai lakukan untuk memperjuangkan pertumbuhan karirnya. Boleh silakan. Kalau ada yang mau open mic juga boleh silakan loh. Di kolom chat juga boleh. Tindakan apa yang perlu mulai dilakukan untuk memperjuangkan pertumbuhan karirnya? Tadi kan bilang bahwa ya pantas diperjuangkan nih karir saya nih gitu ya. Jadi apa yang perlu mulai dilakukan? Silakan dijawab. Saya tunggu. Masih ngetik nih kayaknya. Ada yang mau open mic juga boleh silakan. Buat schedule untuk hal yang perlu dilakukan. Kak Sylvia buat schedule. Oke. Thank you Kak Sylvia. Ada lagi yang lain? Nah, bisa jadi ini nanti menguak blind spot dulu yang pasti. Oke. Tambah ilmu berkumpul dengan orang-orang sinergi, praktek ilmunya dan konsisten. Konsisten belajar menambah skill dan pengetahuan. Rapiin CV dan mulai job hunting lagi. Keren. Nah, ini nih action yang memang apa namanya? Actionnya jelas, tahu harus ngapain. Rapiin CV dan mulai job hunting lagi. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Belajar konsisten 1 jam sehari, upskill and job hunting. Ikut kata Kak Sylvia. Nah, kan ya, jadi bisa jadi insight buat orang lain juga nih teman-teman ya. Dan jika ini hal yang positif, hal yang baik, terus diikutin, insya Allah pahalanya dapat juga loh. Belajar konsisten 1 jam sehari, upskill dan job hunting. Mantap, keren. Ada lagi, ada lagi. Apa yang perlu mulai dilakukan? Masih ada yang ngetik? Yang masih ngetik boleh silakan ya. Silakan diketik. Kita tungguin sambil kita nunggu yang lain mungkin lagi ngetik ya. Nah, teman-teman di sini semua tadi sudah banyak ngasih insight di aktivitas kita sebelumnya ngebahas tentang apa ya kinerja bagian-bagian otak kita gitu ya. Teman-teman di sini udah ngasih insight sendiri dan betul semuanya dan bahkan sampai pertanyaan terakhir juga sudah tahu nih perlu mulai ngapain ya gitu ya. Perlu mulai ngapain gitu ya. Nah, sudah tahu gitu kan ya. Nah, ini dari sesi yang barusan kita jalanin semua tadi, itu adalah kita sebenarnya sudah mempraktekkan Johari Window. Ya, mempraktekkan Johari Window karena di sini teman-teman sudah bisa punya keputusan harus mulai ngapain. Mencari pengalaman baru dengan mencari ilmu baru, meningkatkan marketing, fokus, disiplin. Lebih detail akan lebih bagus meningkatkan marketingnya seperti apa, gitu ya. Itu lebih bagus. Disiplin, cara disiplinnya seperti apa? Apakah akan mempraktikkan yang tadi kita bahas ya sebelumnya gitu ya? Atau seperti apa? Semakin detail semakin bagus. Sering ikut komunitas positif dan atur time management plan versus real. Good. Thank you Kak Sri Utami. Nah, lebih spesifik, lebih bagus lagi gitu ya. Jadi di sini teman-teman sudah tahu harus mulai ngapain. Dari sesi kita sepanjang webinar ini kita mempraktekkan Johari Window itu bareng-bareng ya. Itu bareng-bareng nih. Oke. Nah, sudah mendapatkan sesuatu sekian persen lah ya. Buktinya apa? Buktinya sudah tahu harus mulai ngapain gitu. Ada Johari Window-nya semakin lebar. Sekian persen lah ya. Ini grouping ya. Teman-teman bayangin kalau misalkan teman-teman menemui seorang profesional, psikolog kah, coach kah, karir coach, life coach atau segala macam sesuai kebutuhannya dan itu one on one, ya berapa persen Johari Window-nya bisa kebuka? Ya, berapa persen insight positif yang bisa didapat, yang real, yang bisa langsung dijalankan, gitu ya. Jadi memang segitu apa ya impactnya tuh sebegitu besarnya ketika kita mempraktikkan Johari Window karena ya tadi ya kita sudah bahas kinerja bagian-bagian otak kita ya memang rentan dengan
menjalankan mekanisme yang akhirnya bikin kita mandek, kita nggak tahu, punya blind spot dan segala macem, gitu ya. Oke, eee, saya rasa itu dari saya. Soalnya mikir coach ke orang lain bisa jadi wise, ke diri sendiri kok keras banget jadi stres. Ternyata teknik yang tadi juga bisa diterapkan ke diri sendiri. Yes, bisa. Bisa banget. Oke. Ya, itu, mungkin di sini, Mbak Adin atau Teh Hani melanjutkan? Iya Coach, terima kasih ya banyak banget insight barunya. Ternyata seru juga ya Coach belajar tentang otak kita sendiri. Itu kayak gimana sih cara matiin saklar yang tadi misalnya yang DMN gitu kan. Gimana sih Mhm, matiin saklar yang terlalu apa libik apa aku agak lupa namanya. Cuma kayak sistem seru. limbik gitu ya. Iya, jadi kayak tapi kita kalau sadar, "Oh, ini otak kita yang ini lagi kerja nih, udah kita stop dulu," gitu, kayak seru ya, Coach, Ya, gitu. Kalau lebih lebih mempelajari atau lebih memperdalam tentang ilmu ini, gitu. betul betul betul. Seru ya. Diri kita sendiri seru Iya. banget ternyata ya. Iya, menarik banget dan memang ilmu mempelajari diri sendiri itu memang paling menarik sebenarnya ya, karena Ya, ternyata banyak banget hal yang kita perlu tahu tentang diri kita sendiri. Oke, ini aku sama Mbak Hari izin lanjut ya, Coach, sama silakan teman-teman silakan. juga. Oke, jadi, setelah sesi ini, aku sama Mbak Hani juga mau tanya, jadi gimana sudah ketemu blind spot-nya atau belum? Karena tadi kita sempat bahas blind spot karena, terkait Johari Widows tadi gitu kan, di mana sih blind spot-nya yang kita belum lihat gitu. Nah tadi menarik banget kata Coach Abu gitu kan, ini dengan grup coaching, kita nih sekarang lagi grup coaching, ternyata udah keluar nih sedikit-sedikit gitu, apa yang harus dilakukan gitu kan, apa blind spot-nya dan harapannya teman-teman juga sudah melihat sedikit-sedikit itu ya, atau bahkan mungkin banyak. Nah terus, apakah teman-teman juga punya ide-ide banyak, tapi masih mau dibiarin aja ide-idenya gitu? Karena tadi kata siapa, berisik banget nih di otak gitu. Nah, berisik banget di otak itu bisa jadi memang karena banyak rencana gitu kan yang belum ditulis dengan tips-tips dari coach Abu tadi gitu, di mana kita harus bikin plan-nya seperti apa gitu, sesederhana to do list sebenarnya, atau gimana journaling-nya gitu. Dan jadi gimana nih ide-idenya bisa jadi bahkan ide itu bisa ngebawa kita ke journey selanjutnya ya, betul ya coach gitu, karena kita nggak pernah tahu ide mana yang worth it buat kita dan ternyata kita abaikan ternyata. Semoga nggak sampai diabaikan ya ide-ide bagus itu, gitu. Nah, jadi kadang kita hanya perlu sudut pandang baru untuk melangkah lagi, betul nggak? Nah, jadi aku pribadi sebenarnya kalau misalnya lagi bingung juga suka cari insight baru, sudut pandang baru, pernah juga sama coach, sama mentor gitu kan, sama Mbak Handi juga sebagai partner aku di Growth Loop. Jadi memang penting banget nih jangan dipendem sendiri, gitu. Nah ini terkait sudut pandang baru, aku sama Mbak Hani, kita mau umumin sesuatu, kalau Growth Loop juga punya anak lagi, punya anak lagi yaitu Growth Loop Insight gitu, di mana harapannya Growth Loop Insight ini jadi temannya teman-teman, perjalanan teman-teman gimana mencari insight baru terhadap diri kita sendiri, gimana teman-teman bisa mulai, membuka untuk diri sendiri ya, karena mungkin selama ini kita sibuk, apalagi sebagai ibu-ibu gitu ya, kita mungkin sibuk ngurusin rumah tangga kita, ngurusin anak, ngurusin, bawa bekal apa buat suami, bawa bekal apa buat anak, terus juga planning-nya besok seperti apa, cucian udah kering apa belum gitu kan, sampai kita lupa nih sama diri kita sendiri gitu. Sampai kita lupa kayak dulu sebelum semua kesibukan ini, kita itu sukanya apa sih gitu. Sebelum semua kesibukan ini, kita sampai lupa juga kalau aku tuh suka ini loh, aku suka itu loh gitu. Dan harapannya dari kita membuka diri sendiri, kita bisa mulai berkarya. Berkarya itu juga nggak melulu tentang uang, walaupun harapannya pasti dapat uang dari sana gitu kan, tapi berkarya itu gimana dari dalam diri kita itu bisa keluar gitu ya, istilahnya kalau batu akik itu semakin dipoles semakin bagus gitu kan, makin shiny gitu. Itu harapannya sih dengan Growth Loop Insight ini. Dan mungkin dari Mbak Hani ada tambahan nih buat Growth Loop Insight? Iya, sama sih ya, udah tersampaikan semua sebenarnya sama Coach Abu, sama Ardin gitu. Kadang ya itu yang paling paling poin yang paling penting itu ya, kadang kita sering
melupakan diri kita sendiri gitu. Kadang kita terlalu sibuk sama apa yang kita kerjain, sama anak-anak, sama kerjaan gitu. Bahkan aku sendiri yang istilahnya melakukan segala sesuatu sendiri, itu sering banget melupakan diri sendiri gitu, sampai kita lupa kita ini siapa gitu. Jadi sebetulnya berangkat dari situ ya, kita, launching Growth Loop Insight ini, kita mewadahi teman-teman untuk bisa istilahnya lebih menggali potensi diri yang teman-teman punya, yang mungkin teman-teman, udah punya, tapi teman-teman belum sadar itu, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Boleh di-next aja, Rin. Oh, sorry. Oke, ini juga terkait nah ini self development, ini kalau teman-teman Growth Loop Club mungkin udah hafal gitu ya, kita udah sering bahas tentang ini kayak, kita tuh ternyata memang harus menguatkan self development kita. Self development tuh apa? Kita tuh harus tahu, know yourself gitu ya, kita benar-benar harus tahu diri kita itu kuatnya di mana, strength-nya itu apa, terus terkait, kalau kita udah tahu know yourself dan juga kita punya skill-nya, karena skill itu mungkin mudah dipelajarinya ya zaman sekarang gitu kan, semua sekarang udah ada YouTube, udah ada segala macem gitu ya, itu mudah. Lalu yang kedua adalah know yourself, lalu yang ketiga, dengan bekal 2 ini kita jadi confidence sebenarnya. Karena kalau kita udah confident, kita bisa influence. Influence itu dalam hal apa? Influence pas kita discovery call sama klien. Influence pas kita lagi interview sama HR. Di situ kerasa kan kalau kita confidence, kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Orang bahkan konten-konten kita kalau konten kita itu apa ya, ada energi yang mungkin dirasakan sama pembacanya kalau ini tuh confidence gitu kan, atau ini benar-benar journey yang memang kita alami sendiri gitu. Jadi self development itu ternyata sepenting itu sampai karena pengaruhnya ke influence gitu, dan oleh karena itu kita juga alhamdulillahnya di Growth Loop Insight ini banyak banget para coach, para mentor yang memang sudah expert-expert gitu ya, pengalamannya sudah lebih dari 10 tahun semua gitu yang sudah bergabung bersama Growth Loop Insight. Dan ini kalau teman-teman mau cari skill, teman-teman mau cari know yourself-nya seperti apa, confidence, influence, atau bahkan, untuk tujuan hidup gitu ya, itu semuanya ada nih sama coach-coach-nya tadi, nanti teman-teman bisa pilih karena saat ini di Growth Loop Insight kita ada 6 coach dan mentor, dan kita mau memperkenalkan semua coach dan mentor ini ke teman-teman semua. Kita perkenalan singkat aja walaupun nggak hadir gitu kan, salah satunya pastinya ada Coach Abu Nafed gitu, teman-teman udah ngerasain sendiri gimana sih manfaat coaching. Karena yang tadi ya, yang tadi, Coach Abu sampaikan, ada ini adalah group coaching, bayangin kalau kita one on one gitu, lebih personalized, lebih bisa mendalami masing-masing dari kita. Oke, ini ada siapa aja nih, Mbak Hani mungkin mau memperkenalkan semua coach-coach-nya? Oke teman-teman, jadi, alhamdulillah ya ada 6 coaches dan mentor yang mau bergabung dengan Growth Loop Insight untuk bantu kita semua, bantu teman-teman juga, terutama aku juga sama Ardin ya, sama untuk, lebih fokus ke self development kita gitu. Yang pertama pasti ada Coach Abu ya, oh ini namanya masih belum nama panggung ya Coach ya? Sorry. Jadi Coach Abu di sini, Iya, nggak apa-apa. sebagai life coach ya, Coach Abu. Terus Coach Abu juga bisa, hipnoterapis ya, Coach, ya. Jadi Iya, kalau misalkan betul. teman-teman, mau coba sesinya one on one gitu supaya supaya lebih terbuka, supaya bisa lebih rileks, supaya bisa lebih tahu kira-kira blind spot yang selama ini kita nggak lihat tuh apa gitu ya, nanti bisa ambil sesi one on one sama Coach Abu, gitu. Kemudian ada, Teh Adelia, ya mungkin ada yang udah familiar ya sebagian ya sebagai public speaking coach and voice over mentor. Jadi nanti Teh Adelia, bisa bisa coaching untuk public speaking, ya. Jadi buat teman-teman yang, terutama yang mungkin remote worker ya, yang remote worker, yang kerja di dunia online, atau bahkan mungkin yang masih kerja kantoran juga gitu, yang agak susah untuk ngomong, untuk ngobrol di publik gitu ya, bisa ambil sesi bareng sama Teh Adel. Terus juga ada Philip, Philip juga mindset and personal branding coach. Jadi kalau teman-teman, mau mulai solopreneur gitu ya, remote working juga, atau misalkan bahkan mau memulai bisnis, bisa banget juga nih sama Philip untuk, coaching tentang personal branding, gitu. Oke, next Ardin.
Ya, di sini juga ada Mbak Windy. Mbak Windy juga, sama ya, lebih ke career and life coach. Jadi Mbak Windy juga udah berpengalaman sangat lama ya di dunia, karir gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa masih bingung nih arah karirnya kemana, kayak tadi di chat bahkan ada yang bilang, "Aku udah ada di jalan yang tepat belum ya?" Gitu kan, "Udah ada di jalur yang benar belum nih?" Gitu, sesuai sama potensi yang aku punya. Nah, itu bisa banget nanti ambil sesi sama, Coach Windy. Terus juga ada Metis, Metis juga public speaking coach buat teman-teman yang ngerasa belum pede, belum confident sama skills bahasa Inggrisnya. Ya, buat teman-teman yang mau cari klien internasional, terus masih ngerasa kayaknya, "Aduh nggak pede gitu, nggak pede cari klien internasional karena, aku ngerasanya bahasa Inggris aku biasa aja," gitu ya. Padahal sebetulnya itu cuman overthinking aja teman-teman, karena sebetulnya ketika kita udah di hadapan klien tuh, ya mereka juga nggak yang gimana-gimana banget ya soal grammar atau soal ya soal grammar lah terutama gitu ya, mereka juga fine-fine aja. Jadi Metis di sini bisa bantu teman-teman untuk, public speaking juga gitu, public speaking terutama, dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian juga ada Coach Andi ini leadership coach, kenapa leadership? Karena kita sebelum memimpin orang lain yang paling penting adalah kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kayak tadi ya yang udah dipelajari sama Coach Abu ya, jadi kita harus bisa tahu nih, kita bisa ngatur nih otak kita lagi di mode apa, apakah harus break dulu, apakah harus maju gitu ya, apa harus istirahat. Nah itu Coach Andi, akan bahas tentang leadership coach gitu. Jadi teman-teman bisa dipilih nanti sesuai kebutuhannya untuk ambil sesi one on one dengan para coach dan mentor yang keren-keren ini ya Ardin ya. Mhm. Iya, Iya boleh. boleh next. Oke, jadi karena kita, launching hari ini, teman-teman bisa book your first session, ada diskon, 25K sampai 14 September, bisa di-scan ya barcode-nya masuk ke website kita, nanti kupon yang bisa dipakainya ini ya, Insight di situ. Jadi bisa teman-teman pakai nih buat yang tadi udah bilang mau one on one nih sama Coach Abu, mau one on one sama Coach Abu, boleh langsung di-scan gitu ya, langsung masuk ke website kita, terus, booking session-nya, kemudian masukkan kupon kodenya INSIGHT, gitu. Makanya di sini kenapa alasannya aku sama Ardin bikin nama Growth Loop Insight, karena ya harapannya adalah teman-teman semua bisa mendapatkan insight, bisa membuka apa ya, bisa mendapatkan insight baru gitu untuk perjalanan karir maupun perjalanan hidup teman-teman ya. Betul ya, Ardin? Betul. Jalanan hidup bener, karena akan pengaruh pastinya sih, insight-insight yang kita dapat bisa pengaruh gitu. Iya, bener-bener dan itu berasa banget ya gitu, bahkan aku sama Ardin pun sekarang masih selalu mentoring, masih selalu coaching gitu ketika kita bingung, misalkan lagi jalanin bisnis, bingung arahnya mau kemana atau misalkan lagi kerja arahnya bingung mau kemana itu kita butuh banget gitu perspektif dari orang lain dan itu bener-bener kepakai banget sih. Oke, silakan Ardin. Iya, jadi harapannya teman-teman, jadi semua sesi one on one ini semuanya durasinya 60 menit, dan harapannya, dan ini yang bisa dalam 60 menit itu akan apa sih setelah 60 menit one on one session itu. Jadi, before-nya mungkin teman-teman bingung gitu kan harus mulai dari mana, kayak tadi idenya ada banyak, terus, otaknya berisik gitu ya. Nah itu bingung harus mulai dari mana, after-nya jadi kita punya langkah yang jelas, bisa langsung eksekusi ini mana dulu yang pertama, mana dulu yang bisa nanti, kayak gitu. Terus yang kedua kayak ngerasa stuck dan nggak punya plan yang jelas. Nah, after-nya tuh bisa dapat insight baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kepikiran, dan yang sepengalaman aku ya, amaze-nya itu, "Oh, ternyata aku bisa nemuin jawabannya dari diri aku sendiri ya," gitu. Memang dengan tools dari para coach sama mentor ya, kayak gimana cara beliau-beliau ini, bisa bikin kita kasih jawaban dari dalam diri kita, gitu. Itu yang bikin jujur bikin aku tambah sayang sama diri aku sebenarnya. Kayak, "Oke Ardin, lu bisa jawab ini ya," gitu. Terus yang ketiga ada banyak ide tapi nggak tahu cara eksekusinya, sama sebenarnya ya kayak bingung segala macam. Nah, nanti setelah session ini jadi lebih ringan, lebih percaya diri ambil keputusannya, karena ya nanti dirasain aja teman-teman kenapa sih bisa lebih percaya diri gitu. Terus yang keempat ada kurang percaya diri dengan langkah yang diambil. Ini sebenarnya kalau boleh cerita sedikit dan mungkin teman-teman udah ada yang pernah denger juga,
aku sebelum memutuskan nge-branding jadi course manager, aku tuh kurang percaya diri gitu, kurang pede karena aku nyari di LinkedIn kok nggak ada yang nge-branding jadi course manager ya gitu kan. Aku cari di mana-mana kok nggak ada ya gitu kan, makanya aku kurang pede dan salah satunya juga aku ambil sesi coaching, akhirnya jadi punya strategi gimana sih, biar bisa pede. Jadi ada strateginya juga nih ternyata buat bikin pede itu ada strateginya gitu. Karena nanti akan digali apa sih yang bikin nggak pede. Nah, yang bikin nggak pede itu yang nanti akan kita sembuhin. Yang sama para coach, sama para mentor ini yang akan disembuhin insya Allah. Jadi itu before after-nya harapannya dengan 60 menit. Jadi it is like going to a doctor, but instead of fixing your health, it's about fixing your mindset, action plan, and confidence to move forward. Jadi sekarang kebayangin kayak kita tuh sebenarnya kalau sakit pergi ke dokter. Tapi kita sekarang aware-nya mungkin sakit tentang kesehatan. Tapi padahal ada juga yang harus dibuat fix gitu ya sama diri kita sendiri, yaitu ada mindset, gimana confidence gitu buat tetap move forward. Dan ya versi dokter di versi ini adalah coach sama mentor sebenarnya teman-teman gitu. Jadi kita mulai serunya kalau nanti udah, ngerasain one on one, mungkin akan jadi kebutuhan gitu. Nanti Coach Abu juga mungkin bisa ngejelasin kayak kenapa ada sebagian orang akhirnya jadi butuh gitu untuk mentoring, untuk coaching, karena ya itu ya, di otak kita biar nggak semuanya terpendam dan nggak ada yang dominan terlalu emosi, nggak ada yang dominan terlalu stres gitu. Jadi semuanya memang harus diurai. Begitu kurang lebih teman-teman dan kita ternyata sudah sampai di penghujung. Terima kasih, teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Dan feel free ya teman-teman kalau ada yang masih mau tanya ke Coach Abu boleh open mic, ada yang mau tanya tentang otak kita, ada yang mau tanya tentang Growth Loop Insight juga boleh. Jadi mangga kalau ada yang mau open mic. Kayaknya di chat tadi masih ada pertanyaan ya dari Kadian. Yang tadi aku bilang ya, ada satu waktu aku pernah ngerasa apa benar jalan yang aku pilih karena 3 tahun berjuang cari online job belum berhasil. Tapi kemudian pop up message Growth Loop, seperti kayak dapat message untuk mempersempit atau jadi lebih detail harus kemana gitu. Nah, itu ya, jadi memang harus ngobrol ya Coach ya, bener nggak? Untuk cari tahu nih kira-kira kita udah di jalur yang tepat atau belum. Ya, betul betul. Jadi emang ya seringkali kayak kita memang harus, apa ya, ya itu deh makanya ini tepat yang namanya growth loop insight. Emang insight itu segitu pentingnya buat kita untuk bisa uncover si blind spot tadi ya, untuk mempersempit blind spot tadi. Kayak gini misalkan tadi Kak Dian ya bilang ya, begitu dapat message dari growth loop, itu kayak dapat message untuk mempersempit. Nah, ini kan insight nih jadinya, oh kayaknya emang harusnya seperti ini deh. Lebih detail harusnya kemana deh, spesifik harus ke arah sini deh gitu ya. Nah itu kan insight juga akhirnya ya, yang selama 3 tahun mungkin tuh masih jadi blind spot tuh, gitu. Jadi ya betul sekali dan beruntungnya di sini berarti kan, betul ya bahwa Growth Loop ini jadi komunitas yang positif gitu kan ya, terbukti di sini gitu, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah banget Coach. Jadi kemarin kita juga udah ada gathering pertama ya, cuman Kak Dian kayaknya nggak sempat ikutan ya kemarin ya? Iya, alhamdulillah. Memang, kita dominannya ibu-ibu. Kayaknya 98% ya, ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang bener-bener keren banget, mereka berani untuk ngambil langkah untuk upgrade skills, untuk mau terus belajar, mau sharing, itu keren banget sih teman-teman di Growth Loop Club. Ya, teman-teman kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan ke Coach Abu, boleh ya kalau misalkan mau open mic boleh raise hand, atau masih di chat juga boleh. Sebelum kita tutup ya, sesi malam ini. Yes. Nanti kalau nggak ada yang mau tanya, aku yang tanya loh. Aku yang tanya loh. Iya. Coach Abu sambil nunggu mungkin ada yang mau tanya, aku dulu deh yang tanya. Boleh Jadi boleh. jadi, tadi pas lebih tahu tentang otak kita, aku tuh jadi mikir ternyata perasaan-perasaan itu mungkin sebenarnya dari otak juga, betul nggak sih Coach Abu? Kayak kita tadi ya, Mhm, kita depresi, terus kita ada merasa khawatir gitu, kita merasa senang, ternyata itu dari otak ya? betul betul.
betul itu semua ya karena memang kan kontrolnya semuanya di otak kita ya. Jadi ya segitunya ya memang ya kita kan diciptakan memang sebagai makhluk yang sempurna lah ya gitu ya. Jadi punya fungsi-fungsi itu tuh di otak ternyata, sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa menjalankan fungsi-fungsi yang emang kita butuhin, emosional, fungsi berpikir logis, fungsi spiritual, terus kayak apa, alarm tadi, ngasih alarm bahwa ini ada bahaya segala macam gitu ya. Versi yang gampang dicernanya tuh di film atau ya saya lupa ya, film animasi itu, kayak ada bagian dari dirinya dia yang ngejalanin fungsi bahwa dia sedih, si ini marah gitu yang merah. Lupa Inside ya Out. judulnya. Iya betul sekali, Inside Out. Nah kurang lebih gitulah tuh, ada yang ngejalanin fungsi bahwa, jijik sama sesuatu, menghindari bahaya segala macam. Nah kurang lebih kayak gitu memang, itu dari, otak kita tuh gitu. Oke oke. Mhm, Nah ini ada yang tanya juga nih Coach Abu, mhm. dari Kak Joyce, Coach apa pendapatnya tentang akses bar? Oke, akses bar. Jadi itu, metode access consciousness ya. Jujur saya nggak terlalu memperdalam sebenarnya, jadi kayak pendekatan untuk pengembangan diri sama healing sih, gitu. Eee, jadi kalau intinya tuh bahwa di pendekatan akses bar ini ya ada 32 titik di kepala tuh kayak berhubungan sama aspek hidup, kayak misalkan uang, kontrol, kreativitas, komunikasi, kesehatan, gitu. Jadi kayak kalau prakteknya ya kayak kita nyentuh titik-titik itu untuk ngelepasin energi, ya. Tapi jujur saya tidak memperdalam, akses bar sebenarnya ya. Tapi memang, kalau saya lihat sih ya cukup bagus ya, kalau dulu kalau nggak salah ada namanya EFT gitu, ya kurang lebih kayak gitu, untuk melepaskan stres segala macam. Jadi selama itu ilmiah kalau menurut saya, ini masih ilmiah sih, itu layak dicoba gitu. Sama kayak EFT tuh emosional, saya lupa apa gitu. Itu kayak titik di muka gitu di sini gitu-gitu juga tuh. Ini ada koneksinya dengan LOA nggak, Coach? Ya, Law of Attraction. Law of Attraction itu sebenarnya kan itu, kalau secara detailnya Law of Attraction itu, ya kayak ada menilai energi segala macam, energi positif itu ada nilainya berapa, nanti menarik gitu ya. Kalau sudut pandang saya, kalau dari neuroscience kaitannya, sebenarnya mindset gitu kan akan mempengaruhi zat-zat di otak kita juga ya, mindsetnya kita. Ketika kita nemu satu mindset, contoh yang realnya kita dapat satu quotes pendek tapi ternyata ngena banget nih sama kita. Itu bisa mengaktifkan satu zat kimia di otak kita akhirnya misalkan jadi optimis lagi gitu misalkan. Segala macam gitu ya. Nah, kalau saya melihat dari kacamata neuroscience, LOA ini sebenarnya lebih ke mindset ya. Mindset bahwa kan LOA apa yang kita pikirkan akan kejadian gitu kan ya. Kurang lebih gitu kan ya. Law of attraction. Apa yang kita pikirkan akan kejadian. Eh, energi-energi positif akan menarik hal-hal positif di kita. Nah, kalau saya ngeliatnya ini lebih ke mindsetnya kita sehingga akan mempengaruhi zat-zat kimia yang ada di otak kita dan kenapa akhirnya bisa mungkin itu menarik hal positif lagi? Karena itu akan mempengaruhi action-nya kita kan, tindakannya kita gitu ya. Nah, tindakannya kita itu yang kemudian akan mengundang hasil yang positif lagi gitu. Secara spiritual juga ada, LOA juga ada secara spiritual. Makanya salah satunya kan mindset kita kalau di spiritual buat yang muslim misalkan nih teman-teman nih. Karena saya pahamnya di situ ya. Eh, contoh misalkan kayak sesimpel kun fayakun untuk muslim itu bisa jadi sesuatu yang membangkitkan zat kimia yang ada di otak kita sehingga pengaruh ke action kita juga. Mungkin yang tadinya down terus langsung dengar kun fayakun, langsung dek gitu kan. Ada zat kimia di situ di otak jadi optimis lagi, jadi segala macam dan jadi action lagi. Action itu mengundang apa? Mengundang hal positif lagi gitu. Jadi kalau saya melihat LOA ya seperti itu, seperti kurang lebih kayak mindset sebenarnya ya. Kalau dari kacamata neuroscience sih. Ada Oke. lagi teman-teman? Coach, aku mau nanya juga dong, Boleh. kan pasti banyak ya teman-teman, termasuk aku sih, di awalnya ya gitu, waktu belum
merasakan manfaatnya coaching dan mentoring gitu ya, dulu di awalnya tuh aku kayak ngerasa, apa namanya, malu, bukan malu ya, apa ya, kayak ragu, takut gitu mau coaching one on one tuh rasanya kayak, ih kayak mau ngebuka diri sama orang lain gitu, rasanya gimana Mhm, gitu. Itu iya. gimana sih Coach buat mengatasi itu gitu? Oke, iya betul ya. Ini tantangan banget nih khususnya buat kita orang timur ya. Itu kan masih ada budaya, aduh nggak malu, aduh nggak enak gitu-gitu kan ya. Beda sama kayak di luar tuh, di barat tuh kayak yang udah mereka pikirnya lebih ke profesionalisme aja. Bahkan kita kalau kayak pengen ke psikolog aja, mungkin kayak ada perasaan, "Ih emang gue gila ya?" Gitu. Oh sorry suaranya kecil ya. Iya, kayak misalkan pengen ke psikolog aja kayak ada perasaan, "Duh, entar dibilang gila lagi," atau segala macam gitu-gitu kan ya. Padahal kan itu, kebutuhan biasa aja gitu sebenarnya. Nah, jadi itu gimana sebenarnya sih takut buka aib, takut ngerasa gimana gitu. Justru makanya kan disaraninya sebenarnya ke, eee, memang profesional gitu ya. Kenapa? Karena profesional kayak kita sakit lah ke dokter gitu. Kayak ke dokter kan kita nggak ngerasa malu ya. Bahkan kalau penyakitnya ada di area yang vital yang itu pun kita ya karena lagi sakit ke dokter ahlinya dan mereka punya kode etik. Nah, kita akhirnya ya udah biasa aja gitu. Makanya disarankan mempraktikkan Johari Window tadi itu ke profesional. Kenapa? Karena punya kode etik gitu. Jadi memang, kerahasiaannya dijaga, bahkan salah satu kode etiknya itu kita tuh tidak boleh men-judge. Jadi kalau ketemu coach atau psikolog yang nge-judge, nah itu sebenarnya udah melanggar kode etik tuh, gitu. Saya saranin gitu, kayak misalnya ke spiritual ya, ya ke ustad gitu ya, ke pastur silakan gitu. Yang memang mereka saya yakin juga punya punya kode etik. Jadi memang ya udah secara profesional aja, gitu sih. Iya bener. Aduh, Karena gitu ya, kadang kalau misalkan kita biasakan kayak pertama kali nih mau ngelakuin sesuatu, mau action, mau cobain one on one coaching tuh rasanya kayak karena aku pun dulu gitu Coach gitu, karena awalnya mhm, kayak ngerasa, ih menakutkan banget ya gitu, maksudnya dengan, semua trauma dan masa lalu yang dimiliki gitu ya, ya. Ih, kok takut banget ya gitu mau cerita sama orang walaupun misalkan dia itu coach gitu. Cuma yes, ternyata ya setelah dilakukan, setelah dirasakan gitu ternyata ya benefit-nya memang kerasa banget gitu, perubahannya kerasa banget sih ke diri kita sendiri, mhm. gitu. Nah itu salah satu fungsi otak kita juga tuh akhirnya kayak jaga-jaga kan, kayak yang, "Aduh Ya, entar di-judge nih," gitu. Ada kekhawatiran di situ gitu kan ya. Ada iya bener. kekhawatiran nanti di-judge nih gitu kan. Nah itu karena memang mungkin selama ini kita hidup di lingkungan yang sebenarnya ya itu kan bukan bukan profesional ya. Orang nge-judge kita, tetangga, apa segala macam gitu kan ya. Netizen ya. Eee, iya, ya akhirnya kayak otak kita bilang bahwa, "Aduh nanti kalau lo cerita lo di-judge," gitu. Padahal kalau sama profesional kan, mereka sudah punya kode etik gitu. Iya, jadi aman ya teman-teman ya, semua coach di Growth Loop Insight insyaallah amanah dan punya kode etik. Jadi rahasia teman-teman terjaga loh kalau misalkan mau curhat juga, ya Coach ya? Betul, betul betul banget. Iya. Kemudian nih, kata-kata afirmasi positif yang dilakukan terus secara berulang bisa menjadi seperti self hypnotherapy ya, Coach. Ya, memang salah satu kaidah dari kan ini kita ngomongin gimana caranya, memberikan sugesti ke pikiran bawah sadar ya, kalau hipnoterapi kan gitu ya. Masukin nilai baru ke pikiran bawah sadar. Nah, salah satunya adalah, pengulangan memang, gitu. Jadi betul bisa kita bilang ini sebagai self hypnosis atau self hypnotherapy kalau afirmasi positif berulang-ulang terus. Karena sesuatu yang berulang-ulang itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar kita. Contoh simpel yang selalu terjadi ya, itu iklan mau di TV, mau di jalanan pasti berulang-ulang kita lihat ya. Itu lama-lama kita yang tadinya biasa aja kayak yang, kok menarik deh kayaknya deh gitu. Ya karena masuk ke pikiran bawah sadar kita. Atau kalau pengen ngetes gitu ya, misalkan di sini ada yang masih kerja di kantor gitu, ngerjain temennya ngeprank gitu kan ya. Misalkan nih, sekantor ngeprank gitu, ada temennya satu janjian gini, "Eh nanti lo kalau ketemu si A, bilang ke dia ya, kok lo pucet sih?" Gitu. Padahal nggak seger gitu ya. Satu orang datang, "Eh lo pucet sih sakit ya?" "Oh enggak, gue seger kok," gitu. Masih seger tuh, orang kedua datang, "Eh kenapa lo sakit? Pucet banget tahu gini gini." Masih seger ya. Ketiga, keempat, kelima, entar habis makan siang itu beneran sakit gitu.
beneran ngerasa, "Oh ya gue sakit nih, izin pulang ah," gitu. Cobain deh kalau kasihan ya tapi ya di-prank gitu ya. Nah itu karena berulang-ulang masuk ke pikiran bawah sadarnya, dia akhirnya ngerasa beneran. Aku pernah dulu ke psikolog dan hipno juga, alhamdulillah works banget karena ada hal-hal yang nggak pernah kita sadari pada saat kita konsultasi ternyata itu yang menjadi problem kita selama ini, dan bisa dicari solusinya. Oh ya, betul. Nah itulah ya, dan alhamdulillah sekarang ya kita tuh masyarakat makin melek dengan, butuh nih ke psikolog gitu, karena memang mental illness nggak bisa sorry, nggak bisa didiemin ya. Bahkan yang kejadian banyak sekarang ini kayak bunuh diri, ya itu saya yakin karena memang banyak yang dipendam. Kayak yang orang-orang yang kelihatannya kayak ceria-ceria aja, ternyata tiba-tiba, ih bunuh diri dia gitu. Padahal nggak ada masalah, itu karena dipendam. Kemarin ada berita, kalau nggak salah aktor dari Ojek Pengkolan, bukan ya, Preman Insaf apa ya? Ya, preman pensiun. Ah, Preman Pensiun, betul, itu kan pemainnya ya, itu bunuh diri Iya. gitu kan. Nah, itu tuh yang bahayanya, karena sekompleks itu ya pikiran kita, otak kita, sekompleks itu kalau memang kita, ada sesuatu yang dipendam, nah itu, bisa bahaya banget gitu. Oke, terima kasih Coach Abu insight tambahannya. Oke, kayaknya Ardin kita udah jam 9 ya, udah 2 jam kita ngobrol bareng. Kita tutup aja sesi malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman, untuk Coach Abu yang udah memberikan banyak insight untuk kita semua malam ini dan teman-teman ingat ya, teman-teman jangan merasa sendirian, jangan merasa, berjalan sendirian aja, kita harus cari juga nih kira-kira blind spot apa yang belum kita ketahui supaya kita bisa terus maju gitu ya, kita bisa terus action dan terus maju dan berkembang pastinya. Oke, terima kasih banyak semuanya, selamat malam, selamat istirahat. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat istirahat. Ya, terima kasih Coach Abu, teman-teman. Ya, thank you. Selamat istirahat.